أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada agenda kedua ya, pada sifat-sifat ahli Quran pada pagi ini. Insya Allah bersama Ustazina Ustadz Abid Fatul Rahman yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Mohon dijaga adab-adab thalabul ilmi bagi semua peserta dan agar tidak berlama-lama lagi kepada Ustadz, tafadhol alaihi masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أفصح ألسنتنا وفهم وصحح أفهامنا في تلاوة كتابك يا أرحم الراحمين. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berkaitan adab akhlak para pengemban Al-Quran atau bisa juga dikhususkan penghafal Quran ya. Tapi secara umumnya adalah pengemban Al-Quran yang termasuk kategori ahli Al-Quran. Sudah kami singgung pembahasan kemarin terkait adab apa yang harus dijaga bagi seorang murid ya, secara khusus ketika dalam belajar Al-Quran di dalam majelis ilmunya atau ketika di dalam halaqah. Tentunya penyampaian ini bersifat global karena kitab ini tidak membahas khusus ya terkait hal ini, tapi penulis di sini Dr. Romlihat menyampaikan ini ya sebagai fondasi yang harus diketahui bersama, sebagai fondasi yang harus diketahui bersama, sehingga harapannya ketika kita belajar nanti pada tema intinya tetap terjaga adab-adab tersebut gitu ya. Dan sudah saya singgung bahwasanya ada kitab khusus yang bahas adab-adab ahli Quran atau para pengemban Quran ya. Oleh karenanya bisa dikaji lagi di dalam kesempatan berikutnya secara detail. Adapun di sini maka yang disampaikan adalah secara global. Baik, setelah kita menyampaikan tentang adab yang berkaitan kepada murid, adab murid kepada gurunya, lalu sekarang yang menjadi penting juga adalah bagaimana cara seorang muqri, pengajar Al-Quran, ya adab-adabnya ya ketika dia menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi adab murid, adab guru kepada muridnya. Dan ini penting sekali ya para guru ya, kita ketika mendidik anak didik kita beradab, maka guru pun juga harus beradab. Guru beradab dengan adab guru, murid beradab dengan adab murid. Jangan dibalik gitu ya. Jangan dibalik. Dan guru punya hak untuk mendidik adab muridnya. Ya, tetapi harus memberikan contoh yang baik. Jangan sampai seorang guru Al-Quran mendidik anak-anak didiknya dengan adab-adab Qurani, tapi dia sendiri tidak beradab dengan adab Quran. Ini suatu hal yang bertentangan antara qaul dan amal. Jangan sampai kita bertentangan antara qaul dan amal. Baik, sekarang syurutul muqri wa ma yanbaghi alaihi. Syarat-syarat, maksudnya syarat-syarat seorang muqri dan apa yang layak baginya. Jadi ada beberapa kriteria. Jadi kalau jadi murid itu nggak ada syarat khusus ya. Jadi kita semua pasti adalah murid. Kita semua pasti pernah menjadi murid atau sedang menjadi murid dan selamanya akan menjadi seorang murid. Karena kita butuh bimbingan guru. Tapi kalau menjadi seorang guru maka ada syaratnya. Dengan syarat-syarat inilah bisa menjadi patokan adabnya nanti ketika menjadi seorang guru. Ya. Dan ini penting diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. قالت المؤلفة حفظها الله تعالى ونفعنا الله بها وبعلومها في الدارين آمين. شروط المقرئ وما ينبغي عليه. Syarat-syarat seorang mukri dan apa yang pantas baginya. Al-mukri ini sebenarnya kita sudah pernah singgung juga di pembahasan awal ya, terkait kriteria seorang qari dan juga seorang yang bukan qari. Kalau kita membahas seorang qari ya, dan juga dalam bentuk isim fa'il dan mukri, maka di sini nanti adalah orang yang memang pakar, gitu ya. Jadi mukri itu sebenarnya adalah orang yang pakar, bukan hanya guru biasa. Jadi ada guru, ada gurunya para guru. Nah, ini mukri ini adalah pakar. Artinya apa? Pakar di dalam bidang qiraah. Dan ini dirumuskan oleh Syekh Ali Al-Babbah ya, bahwasanya qari itu ada 3. Ya, qari itu ada 3. Mungkin saya sampaikan salah satu bahan daurah yang pernah saya isi dari Manzumah Al-Qaniyah. Jadi qari yang kita pernah singgung itu bahwasanya pertama adalah orang yang hafal Quran, itu paling utama dulu. Jadi qari itu bukan orang yang bagus bacaannya saja, gitu ya, bukan bagus bacaan saja, walaupun itu adalah salah satu kriterianya. Tetapi kalau kita tarik kepada istilah yang berlaku di kalangan ahli qiraah, apa itu qari, itu maka adalah orang yang hafal Quran dulu, hafizul Quran. Lalu setelah itu dia menguasai ya bacaan-bacaan yang berbeda, itu qiraat itu sendiri. Dan ini dirumuskan oleh Syekh Mutlaq ya. Dan begitu pula disampaikan juga di dalam kitab-kitab lainnya terkait qari itu bagaimana tingkatannya. Ada 3, ada mubtadi, ada muntahi, ada muqri. Nah, kalau mubtadi itu qari tadi dia hafal Quran jelas dan dia minimal menguasai ya ada membaca 3 qiraat secara ifrad. Maksudnya ifrad itu adalah secara mandiri per riwayat. Misalnya bacaan Imam Asim, maka bacanya dulu baca Syu'bah, lalu baru setelah Syu'bah selesai baca Hafs. Jadi baru mubtadi, yaitu tingkatan beginner, masih pemula. Nah, berikutnya ada muntahi, yang bukan hanya qiraat tapi menguasai 4 sampai 5 qiraat. Yang terakhir mukri. Nah, mukri ini adalah pakar. Ya. Jadi dia menguasai semua qiraat ya. Kalau menurut Imam Syafi'i hanya 7 ya qiraat sabah. Tapi kalau menurut Imam Al-Jazari, dan ini yang sampai sekarang dipakai, ada 10 qiraat asyar. Jadi menguasai teorinya, usul farsnya, lalu juga prakteknya, dan juga dia punya ijazah. Punya ijazah Al-Quran, yang itu nanti dia berhak untuk meriwayatkan kembali kepada murid-muridnya. Jadi mukri ini sebenarnya punya amanah khusus ya. Punya amanah khusus di dalam pengajaran. Nah, jadi mukri itu sebenarnya adalah pakar, seorang pakar pengajar Al-Quran, yang dia nanti adalah orang yang menjadi rujukan bacaannya ya bagi murid-muridnya. Nah, nanti juga bisa kita tarik kesimpulan, nanti syarat-syarat ini juga harus dimiliki oleh guru-guru Quran yang lain walaupun tidak sampai derajat mukri gitu. Walaupun tidak sampai derajat mukri. Jadi misalnya saya sendiri pun belum mukri gitu. Saya paling sekarang ya saya sudah mempelajari qiraat sabah, akan asyar juga mempelajari itu untuk ijazahnya. Nah, ijazah ini kan proses tidak sebentar, bukan waktu yang lama. Gitu ya. Untuk ijazah Al-Quran itu pertama harus amanah, atau butuh waktu yang lama untuk dapat ijazah sabah atau asyar. Sehingga tidak semua orang bisa dikatakan seorang mukri kalau menurut istilah yang baku, gitu ya. Nah, tapi kalau kalau misalnya pengajar Quran yang umum, maka setidaknya dikatakan seorang mudarris, muallim, atau ustadz atau ustazah, atau qari, paling minimal qari secara umum. Nah, gitu ya. Dan ingat ini secara istilah ya. Kalau secara bahasa kita boleh saja bilang kita baca Quran itu kita qari, walaupun kita hanya baca, kita nggak pakar, kita nggak ahli, kita nggak mengajarinya, itu bisa dikatakan qari secara bahasa. Tapi kalau secara istilah tadi disebutkan oleh para ahli qiraah bahwasanya mukri itu orang yang pakar terhadap Al-Quran secara khusus dalam bacaan ya, dalam bidang bacaan, dan dia mempunyai ijazah ya, yang tentunya ijazah ini yang didapatkan dengan cara yang amanah, bukan
dengan cara yang tasahul, bermudah-mudahan ya, atau dengan cara yang tidak disepakati kebolehannya oleh para ahli qiraah atau ahli riwayat. Oke. Nah, sekarang bagaimana syarat-syarat seorang muqri ya agar dia bisa menjadi teladan bagi murid-muridnya yang kelak nanti akan belajar kepadanya, akan mengambil ijazah darinya. Jadi bukan hanya serta-merta kita dapat sanad, dapat ijazah Quran terus kita sudah selesai, bukan ya. Justru ada amanah besar di situ. Ketika kita dapat ijazah Quran, minimal satu riwayat saja, qiraat, kita bisa nggak amanah dalam hal apa? Menjaga bacaannya, itu paling penting, paling minimal itu. Bisa nggak menjaga bacaannya sesuai dengan apa yang kita latihkan kepada guru. Terus ini dari iktibar tolibnya, kalau dari sudut pandang muridnya ya. Jadi kalau dapat ijazah, apakah dia amanah dalam menjaga bacaan itu, atau jangan sampai dia udah dapat ijazah, terus ketika sudah dapat ijazah Quran dari gurunya yang seorang muqri, maka dia malah tidak menjaga bacaannya lagi, sehingga bacaannya juga tidak sedang tajwid, ya, akan baca dengan seenaknya, tidak menjaga fasohah, karena itu semua kan diatur di dalam talaqi. Nah ini kan nggak amanah. Atau amanah lainnya adalah yang sifatnya umum. Ketika dapat ijazah, apakah dia bisa menjadikan Quran itu sebagai kesehariannya? Gitu ya, dia bisa menjaga bacaannya dengan konsisten, menjaga hafalannya. Ya kan salah satu syarat ijazah Quran itu hafal Quran 30 juz ya. Walaupun ini nanti pertimbangan lainnya juga ada yang mengatakan boleh bin nazar, melihat mushaf. Tapi rata-rata juga bin nazar juga orang-orang yang sudah hafal Quran. Gitu ya. Jadi antara bin nazar dan bil ghaib, metode mengambil sanad Quran itu memang ada khilaf ya. Tapi yang lebih banyak dipakai itu dengan bil hifzi. Jadi orang yang punya sanad Quran sudah selain itu juga hafal Quran, bukannya nggak hafal Quran. Bisa nggak dia jaga murojaahnya? Terus juga yang paling penting lagi kalau berkaitan dengan umum, dengan masyarakat umum, apakah dia bisa mengimplementasikan Quran dalam keseharian. Jadi jangan cukup hanya dengan bacaannya. Bacaannya bagus, ya, konsisten dengan bacaannya bagus, dengan qiraatnya bagus, tapi jangan lupa memahami maknanya. Sehingga kalau kita paham maknanya juga, baca dan bagus kan akan bermanfaat bagi umat gitu ya. Sehingga jangan sampai orang yang sudah punya ijazah Quran, apalagi dia seorang muqri gitu ya, dianggap muqri tapi kok akhlaknya nggak benar. Gitu, akhlaknya nggak benar, suka menzolimi orang, kata-katanya nyakitin, gitu kan. Atau misalnya dia tidak mau bergaul sama orang, ini kan juga tidak dibenarkan, eksklusif, ya, tidak boleh. Ya, mukri, bagi seorang guru itu harus memberikan contoh yang baik, walaupun dia mengajar bidang tajwid, mengajar bidang qiraat, ya, tapi tetap aja dia seorang guru agama, gitu kan. Orang akan melihat dia sebagai orang yang memiliki contoh dalam agama, gitu ya. Jadi harus tetap diperhatikan. Oke, bagaimana? Pertama kan yang pun musliman, ini jelas harus orang muslim ya. Orang kafir jelas dia nggak bisa jadi mukri. Kalaupun dia jadi mukri ya tetap aja dia tidak bisa atau dihindarkan mengambil riwayat darinya. Karena hajat kaum muslimin mengambil riwayat dari orang kafir dalam bacaan Quran ya. Ini bacaan Quran, kita nggak bicara yang ilmu lain. Dalam bacaan Quran itu sangat sedikit. Karena banyak sekali umat Islam ya yang bisa ya menjadi seorang qari. Jadi hajat kita untuk mengambil riwayat bacaan Quran dari orang kafir itu bahkan sampai detik ini pun tidak diperlukan, maka sangat minim. Karena masih banyak umat Islam yang bisa dijadikan rujukan dalam bacaan Al-Quran. Banyak kaum muslimin yang terus menggiati ilmu tajwidnya, dan sekarang sedang berkembang ilmu qiraatnya. Walaupun nggak banyak SDM yang menguasai ilmu qiraat, tapi masih ada yang bisa dijadikan rujukan. Maka nggak ada hajat kita kepada orang kafir. Ada nggak orang kafir yang belajar qiraat? Ada. Yang kan qiraat ilmu hadis pun ada. Ya, seperti kalau kita tahu ada salah seorang orientalis yang sekarang, seingatnya orangnya sudah wafat, mungkin masih hidup, yang mengarang Mu'jam Fahras li Alfadhil Hadis. Itu karangan orientalis Belanda. Itu dia menekuni bahasa Arab, Quran, hadis pun dia tahu riwayat-riwayat hadis, perawi-perawinya. Dan itu karya itu panjang, berjilid-jilid, dijadikan salah satu buku pegangan dalam kurikulum pelajaran ilmu hadis di beberapa kampus-kampus Islam, dan juga kajian-kajian para ahli hadis. Ilmu hadis itu ada. Jadi kalau karang orientalisme itu banyak juga orang yang mereka
mempelajari Islam dari berbagai bidang dalam qiraat. Tapi saya sampai sekarang belum menemukan ya, ada nggak yang benar-benar fokus dia menjadi qori dari orang kafir. Saya belum menemukan, wallahu alam ya. Tapi orientalis itu rata-rata di bidangnya bidang seperti tadi, fikih atau pemikiran itu banyak. Tapi kalau dalam bidang qiraat, bacaan gitu ya, juga dia benar-benar menguasai lafaz-lafaznya, bahkan dia punya ijazah gitu ya. Karena kalau dapat ijazah pun juga agak sulit, karena dia orang kafir, harus masuk Islam. Ya pasti semua mukri akan mensyaratkan kepada muridnya yang talaki kepadanya harus muslim, dan dia nanti harus punya, kalau mau dapat ijazah harus muslim, harus mukmin, maka nanti ijazahnya amanah, tidak diberikan kepada orang kafir. Jadi harus muslim. Berikutnya mukallafan, artinya sudah taklif, ya sudah baligh, artinya idealnya nanti seorang mukri itu ya harus orang yang sudah mengalami masa, kalau laki-laki sudah mulai masa pubertas gitu ya. Jadi sehingga dia sudah baligh, maka dia punya pikiran lebih dewasa, lebih matang, sehingga dia siap diambil ilmunya. Dan itu juga para ulama terdahulu ya, seperti Imam Syafi'i misalnya. Itu dan Imam Syafi'i umur 16 tahun sudah menjadi seorang hakim di kota Mekah. Dan itu sudah usia baligh ya. Begitu pula Imam Ibnul Jazari itu sudah menjadi seorang ulama qiraat dan tajwid itu umur 18 tahun. Karena pada usia 18 tahun beliau menulis kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Kitab At-Tamhid itu kitab beliau pertama sebelum bikin Munzumah Jazariyah. Kitab At-Tamhid itu banyak sekali pembahasan ilmu-ilmu tajwid yang lebih luas ya daripada matan Jazariyah itu sendiri. Itu Imam Jazari usia 18 tahun sudah jadi ulama. Jadi memang usia idealnya ketika sudah balik. Kalau masih kecil ya, masih di bawah umur mungkin 10 tahun, maka dia walaupun sudah hafal Quran, sudah belajar, setidaknya dia di kader. Artinya nanti masih ada yang lebih, secara usia mungkin masih ada yang lebih tua dari dia, maka didahulukan yang lebih senior. Gitu. Oke. Baik, berikutnya fiqh. Artinya orang yang terpercaya. Ini sebenarnya nanti fiqh, makmunan, dhabithon, ini seperti dalam kriteria perawi hadisnya. Makmunan juga termasuk adil. Artinya kalau fiqh itu terpercaya, dia enggak orang yang ketika meriwayatkan bacaan Quran itu enggak sembarangan gitu ya, dari guru, enggak dibuat-buat bacaannya. Kalau guru yang nyontohin misalnya nyontohin praktek ikhfa syafawi dan iklab pakainya itbaq ya, maka dia itbaq juga. Ya. Kalau dia gurunya pakai tarkul furjah di website. Dan itu hanya dua cara itu ya untuk ikhfa syafawi dan iklab yang menjadi pembahasan khilaf dalam ilmu tajwid ya. Salah satunya ya seperti itu. Nah, jadi nggak bikin lagi cara lain, bikin kaidah lain, bikin teori lain ya, karena semua itu harus didasarkan pada riwayat. Jadi orangnya terpercaya nih sih, orangnya terpercaya nggak sih dia nih dalam meriwayatkan, atau terpercaya dari sisi sifatnya, akhlaknya ya. Dia ini orangnya misalnya kalau laki-laki dia menjaga sholat jamaah di masjid enggak, itu sampai diperhatikan kan, atau minimal jamaahnya deh ya. Walaupun nggak harus di masjid, jamaahnya dia terjaga tidak gitu kan. Atau misalnya walaupun misalnya ambil hukum sholat jamaah itu fardu kifayah misalnya, dia sholatnya tepat waktu tidak, walaupun misalnya nggak jamaah pada kondisi tertentu ya, dia tepat waktu nggak sholatnya gitu kan. Apa suka diundur-undur, diakhir-akhirkan. Nah, kan ini jadi catatan penting gitu ya. Hal-hal kayak begitu dicatat itu. Kalau misalnya dia mukri tapi kok sholat itu suka diakhirkan mulu tanpa hajat. Zuhur sholatnya baru jam 3, asar baru jam setengah 6. Ya, kalau subuh mungkin oke lah bangun pagi. Subuh misalnya bangunnya malah telat, baru jam 5 sampai setengah 6. Ini mukri kayak begini, ini mah tak sikoh ya. Cara akhlak aja kepada Allah, masa suka mengakhirkan sholat. Padahal dia sendiri seorang yang membaca ayat-ayat Allah, hafal dan juga punya ijazah. Tapi kalau kayak begitu sifatnya, maka kurang sikoh kalau seperti itu. Nah, jadi introspeksi buat kita yang sudah jadi guru, jangan sampai seperti itu. Sholat wajib minimal itu jangan sampai telat gitu ya, kecuali ada uzur. Uzur pun juga nggak datang terus-menerus kan. Jangan sampai uzur itu dijadikan alasan. Oh, saya uzurnya diakhirkan. Fawailul lil musallin alladzina hum
an salatihim sahun. Kata Imam Jalalain dalam tafsir Jalalain apa? Yuakhiruna an waqtiha. Nah, Imam Jalalain, tafsir Jalalain yang sering kita kaji di pondok-pondok pondok-pondok klasik. Nah, maksudnya apa? Alladzina hum an salatihim sahun ay yuakhiruna an waqtiha. Surang akhirin waktu. Ayat ya. Itu kan akhlak kita sama Allah, ada akhlak kita sama Allah. Kalau sampai seorang mukri udah jadi pakar Quran atau misalnya kita guru Quran walaupun kita nggak jadi pakar, tapi minimal kita ngajar tahsin, kita ngajar apa namanya, ngajar tajwid secara dasar ataupun lainnya, atau jazariyah, jatuh, tapi kita masalah sholat aja suka di akhir-akhir. Atau itu hubungan dengan Allah, atau hubungan dengan manusia juga sama. Ya, jangan sampai dia orang yang suka bohong, suka nipu, ya, atau suka ngutang. Ini juga hati-hati. Ya walaupun hutang itu nggak haram ya, tapi setidaknya jangan terus-menerus jadi orang yang sering berhutang dalam transaksi muamalah. Kalau kita bisa bayar kontan, kenapa tidak? Selama tidak ada hajat kita harus berhutang, gitu loh ya. Kecuali kalau memang kita ada kendala ekonomi, ya bolehlah. Tapi juga ditepati, ada hutang ditepati, jangan diuntur-untur, maka nggak ditepati. Jadi aib sekali ya seorang mukri, tapi dalam muamalah suka hutang, nggak dibayar, ya, terus suka kata-katanya kotor, ya, dan segala macam itu harus dihindari. Jadi sikonnya secara hablum minallah dan hablum minan nas itu harus jalan. Jangan cuma hablum minallahnya doang. Oke, hablum minallah bagus. Sholat wajibnya tepat waktu, bahkan yang laki-laki jamaah selalu di masjid. Sholat sunnahnya jalan selalu, tahajud, duha, rawatib jalan semua. Tapi sama hablum minan nasnya malah nggak baik. Gitu ya. Dia misalnya dia tentang guru Quran, bagi seorang pakar dia dalam muamalah seenak, dia ingin selalu hak didahulukan. Padahal kalau dia tawadhu, dia seorang ahli ilmu, apapun ilmu yang dia geluti dalam agama, dalam hak dunia dia harus ifar, mendahulukan hak orang lain. Kalau dalam masalah dunia ya, tidak kalau dalam masalah agama kita fastabiqul khairat. Sekarang kita ini kebalik ya. Dalam masalah dunia kita fastabiqul khairat, tapi dalam masalah agama kita malah iftar. Ini kan kebalik konsepnya. Nah, jangan sampai seorang mukri itu jadi seorang pakar dalam ilmu Quran, dalam bacaan Quran, tapi dia apa? Dia maunya didahulukan terus misalnya. Selalu harus diistimewakan. Atau misalnya dia di dalam kehidupan bermasyarakat di dalam perumahan, kampungnya dia tidak pernah bergaul dengan masyarakat, nggak ada yang kenal sama dia. Gimana orang pengen ngaji sama dia kalau dia nggak bergaul sama masyarakat? Ya tentunya bergaul dengan kadar minimalnya, artinya minimal orang kenal, dia suka saling tegur sapa, tidak cuek, tidak jutek kalau bahasa kita ya, atau judes. Jadi harus bergaul. Bagi misalnya dia ini seorang imam masjid, pasti kan banyak juga imam masjid yang mukri gitu ya, imam masjid yang ahli qiraah atau memang minimal dia bisa ngajar Quran. Maka imam masjid itu harus apa? Menjadi contoh bagi masyarakat, bagi jamaah. Nah, jangan sampai imam masjid hanya tugasnya ngisi imam doang, tapi nggak pernah gaul sama jamaahnya. Hanya untuk sekedar makan bareng setelah misalnya kajian taklim, ikutlah kalau ada kesempatan ya. Kalau ada kesempatan sempatkan, ada kumpul-kumpul hanya sekedar berbicara dengan jamaah itu kan. Itu jangan hanya menjadi orang yang sekedar datang ke masjid, imam pulang. Tidak ada interaksi sama sekali dengan jamaah. Jadi jamaahnya hanya kenal suara bacaan Quran dia, tapi nggak pernah kenal suara dia ketika berbicara. Nah, itu kan bahaya ya. Itu terjadi itu ya. Ada. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi seorang ahli Quran ya, bagi sudah jadi pakar itu harus bisa mungkin menjaga hablum minallah, hablum minannas. Dia bisa jaga fiqh baik secara periwayatan amanah ilmiahnya ataupun dalam hubungan kehidupan bermasyarakat ataupun dengan Allah itu sendiri. Wabiqon, nah ini sekarang yang amanah ilmiah lagi. Wabit itu apa? Artinya orang yang bisa meriwayatkan secara binaqlin tam, dengan periwayatan yang sempurna. Artinya tadi kalau misalnya seorang
mukri itu punya guru, pasti punya guru. Maka kalau gurunya mencontohkan bacaan ini seperti ini, maka dia contohkan seperti ini. Misalnya dia baca ngaji qiraat Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir membaca silah mim jamak. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dia juga harus meriwayatkan persis sama dengan yang disampaikan oleh gurunya. Dari sisi wujuhul qiraatnya, cara baca qiraatnya, ataupun dari sisi tajwidnya juga penting. Misalnya dia harus menjelaskan tafkhim, mana yang tartik, mana istifal, mana isti'la. Kita harus sempurna, harus dijaga benar-benar periwayatan hal tersebut. Dan juga mau juga nanti dituntut bukan hanya tahu praktek tapi teorinya, gitu ya. Kenapa Imam Ibnu Katsir baca silang yang bicara kepada alaihimu? Ya karena itu salah satu logatnya ahli Makkah, gitu ya, alaihimu, gitu ya. Siapa saja imam yang membaca dengan silang yang jamak? Adakah saya Ibnu Katsir? Oh ada, ada juga misalnya salah satu wajah dari Imam Khalun, ya seperti itu. Nah itu kurang lebih hal-hal yang seputar teori juga harus dikuasai. Maka dia bisa disebut wajib, artinya meriwayatkan secara sempurna. Artinya harus dengan guru tentunya. Gurunya meriwayatkan demikian, maka dia harus ganti ketika kepada muridnya juga demikian. Jangan diubah-ubah. Ya. Khalian min asbabil fisqi wa musliqatil muru'ah. Tadi sebenarnya ini penjelasan tadi ya. Dari si komat mufid itu dia harus kosong. Maksudnya diri dia harus kosong dari segala kefasikan dan juga hal-hal yang menjatuhkan muru'ah. Nah, muru'ah itu ya semacam wibawa. Jadi seorang guru Quran, ya, seorang pakar qiraat, ya, maka dia harus menjaga benar dirinya dari hal-hal yang bersifat maksiat. Sehingga kalau terus-menerus maksiat, apalagi maksiat terang-terangan, ya, jangan sampai dia qari tapi di depan umum minum khamr, qari tapi dia pacaran, misalnya anak muda gitu ya, pacaran, qari tapi dia suka menggunjing, suka memfitnah. Ini jelas sudah kefasikan itu. Ya, dan begitu pula dosa-dosa tersembunyi. Ya, kita semua pasti punya dosa. Saya pun yang berbicara di sini pasti punya dosa. Tapi yang kullu bani Adam khata'in wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam ini pasti punya salah, punya dosa, yang punya kekurangan, punya khilaf. Tapi yang sebaik-baik yang punya salah itu adalah yang bertaubat. Makanya kalau kita suka buat salah, kita dosa, kalau sembunyi cukuplah. Cukup antum yang tahu, antum lain tak usah diceritakan kepada orang. Saya ceritakan, jadi saya malam begini, naudzubillah, ngapain diceritakan aib, gitu ya. Maka ketika tahu kita punya aib, punya dosa, lagi kalau sembunyi, istighfar sama Allah, kita taubat sama Allah. Ya, sehingga kita kalau jadi nanti seorang guru Quran, kita menjadi muqarrib, ya, kita terhindar dari sifat kefasikan, sehingga riwayat kita berhak untuk diterima, gitu ya. Dan juga hal-hal yang menjatuhkan muru'ah. Ya. Misalnya dia muqarrib, ya, tapi dia melakukan hal-hal yang makruh atau yang mubah tapi berlebihan, itu juga dihindari, gitu ya. Secara khusus misalnya contoh sederhana, seorang muqarrib, ya, tapi dia merokok. Ya, walaupun memang hukum rokok itu khilaf, ya. Saya akui itu khilaf, gitu ya. Di MUI sendiri memang ada khilaf juga masalah rokok, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi sejatinya kalau memang dia muqarrib, gitu ya, dia muqarrib, dia ahli baca Quran, gitu ya, dia guru Quran, menurut saya, ini pandangan saya, ini opini pribadi dan sifatnya subjektif memang, tapi bisa jadi bahan rumah bersama. Nggak layaklah merokok, walaupun hukumnya dikhilafkan di antara ulama. Guru ngaji misalnya merokok, bagaimana bisa memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya, gitu kan? Pasti nanti murid akan nanya, kenapa Pak Ustadz merokok dalam laki-laki. Nah, itu kan termasuk hal yang menjatuhkan muru'ah, gitu ya. Termasuk juga misalnya di dalam At-Tibyan itu Nawawi pernah menyinggung salah satunya wadani il-iktisab. Jadi seorang mukri itu ya, dan juga mu'allimul Quran secara umum, itu salah satunya adalah menghindari pekerjaan-pekerjaan yang dapat dia dianggap rendah di kalangan manusia. Walaupun pekerjaannya halal, gitu ya. Contohnya apa? Misalnya
mohon maaf bukan berarti menyinggung salah satu pekerjaan. Misalnya dia menjadi pemungut sampah, halal nggak? Halal aja, sama dia mengambil dengan tangan rezekinya dengan tangan dia sendiri, jadi dia nggak minta-minta. Dia kerja tapi mengutin sampah, terus dia bawakan ke tempat lain. Tapi padahal dia korik, gitu kan? Dia mau. Itu nama dari al-iktisab kata Imam Nawawi. Jadi pekerjaan yang dia seakan-akan itu nanti akan dianggap rendah ya oleh manusia lainnya. Walaupun itu nggak haram, pekerjaan itu halal. Tapi sebisa mungkin cara keadaan minimal kita dagang. Dagang itu kan hal yang lumrah. Ya dagang atau misalnya ngajar saja. Ngajar itu juga ada hak kita, dan boleh kita ngambil hak upah di situ ya, walaupun ada khilaf memang. Gitu. Atau dagang atau apapun lainnya yang sifatnya nggak terlalu rendah di mata masyarakat. Sehingga wibawa kita terhadap Quran itu terjaga sebagai seorang mukri, begitu ya. Kalau lebih seperti itu. Atau misalnya mohon maaf juga seperti misalnya ini pandangan saya juga ya ketika memahami Usqitotil Muru'ah atau Wadani il-Iktisab ya. Itu seperti contohnya misalnya misalnya tukang ojek gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Itu kan bukan haram. Kalau pekerjaannya haram misalnya jadi pencuri gitu. Pencuri kan juga bukan pekerjaan juga artinya, atau misalnya menjadi ya mohon maaf aja misalnya sebagai pandangan ahli fikih muamalah berpendapat ya di bank itu tidak boleh kerja di bank gitu kan. Ini saya hanya berbicara dari pandangan ahli fikih muamalah ya, tidak dari pandangan yang lain. Ada yang mengatakan tidak boleh kerja di bank segala macam. Itu kan hal-hal yang sifatnya khilaf atau memang jelas haram, itu jelas nggak boleh bagi seorang mukri gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang ini yang disampaikan yang halal, tapi sebenarnya akan merendahkan mata dia akan dianggap rendah tanda kutip ya, atau menjadi hal dia tuh kurang wibawanya di mata manusia. Tukang ojek kan misalnya kalau laki-laki, maksudnya nanti dia bisa ngangkut perempuan, gitu kan? Akhirnya terjadilah misalnya persentuhan antara yang bukan mahram, sehingga dikhawatirkan jadi hal tersebut, maka dihindari sebisa mungkin. Kecuali kalau terpaksa ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu pandangan subjektif sebenarnya dari pandangan tadi Imam Nawawi dan juga dari penulis ini Usqitotil Muru'ah dari sisi pekerjaan. Ya, tapi yang kalau kuliah yang penting harus halal gitu ya. Kita kerja misalnya minimal kalau ngajar pun juga sudah cukup ya. Kecuali kalau butuh tambahan yang lain, setidaknya cari yang memang tidak menjatuhkan muru'ah kita gitu. Sebagai seorang guru Quran, apalagi seorang pakar Quran itu sendiri. Dan banyak kok para mukri itu juga punya pekerjaan lain selain mengajar gitu ya, seperti misalnya Syekh Mahmud Al-Husori. Syekh Mahmud Al-Husori itu qari Mesir yang legendaris ya, rahimahullah, dan murtalah tersebar di mana-mana. Itu beliau kerjanya itu menenun ya, jadi dagang kain, dagang baju di Mesir. Itu Syekh Muhammad Al-Husari. Tapi belum nggak dagang baju dan jadinya seingat saya, jadi dagang tekstilnya. Itu beliau, insya Allah. Gitu ya. Dan para imam kiroah yang 7 itu juga punya pekerjaan khusus gitu ya, punya pekerjaan khusus ya, seperti misalnya imam apa namanya di satu saya, misalnya kayak Imam Nafi'. Imam Nafi' itu kalau nggak salah dia semacam Imam Nafi' atau Imam Amir ya, salah satunya. Ada yang jadi hakim pemerintahan, ada juga yang menjadi seorang dosen atau guru seperti Al-Kisai, guru ahli bahasa Arab gitu ya. Ada juga yang menjadi pedagang minyak wangi seperti Hamzah Zayyad. Hamzah Zayyad itu dia belum pengusaha minyak. Artinya itu suatu hal yang lumrah gitu. Jadi seorang guru punya sampingan yang lain. Jadi bahkan ketika dia sudah punya bisnis, punya penghasilan dari pengajaran, maka dia nggak ngambil upah dari ngajar akhirnya. Jadi ngajar itu udah seperti ibadah, jadi memang nggak diambil upah darinya, gitu ya, seperti itu. Walaupun mengajar itu sejatinya memang ibadah ya, walaupun pandangan itu nanti ketika yang mengambil upah itu boleh mengambil pandangan bahwasannya mengambil upah dari ngajar itu karena melihat waktu yang telah dipakai, gitu, bukan dari materi ajaran, kan begitu bahasan. Itu ada perincian di Al-Itqan
Al-Suyuti dan Imam An-Nawawi. Nah, sehingga sebaiknya mukri itu menjaga muru'ahnya itu wibawa dia. Wajib alaihi an yukhlisha niyyata lillahi ta'ala fi kulli a'malihi. Ini lagi-lagi semoga kita tidak bosan ya dikata masalah ikhlas. Ini paling penting, mukri harus lebih didahulukan masalah ikhlas ketika kita menjadi seorang mukri nanti. Ya, apakah kita menjadi mukri ini ikhlas karena Allah untuk menjaga dihafadzati kitabihi, untuk menjaga Quran itu sendiri, atau niatnya memang hanya untuk disebut qori, yang disebut seorang mukri, sehingga orang itu menganggap kita sebagai orang yang memiliki kedudukan khusus sehingga kita diistimewakan. Sehingga kita niatnya nggak murni karena Allah, tapi mencari popularitas. Nah ini bahaya ya. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga niat kita. Gitu ya. Makanya dalam belajar sebagai murid itu kita harus ikhlas. Ketika jadi guru juga harus ikhlas, nasihat yang sama. Gitu ya. Jadi jangan kita nih misalnya kita sebagai guru, anak-anak kalian harus ikhlas. Anak-anak kamu harus ikhlas dalam belajar. Benar, nasihatnya benar. Tapi Anda sebagai guru juga harus lebih ikhlas. Gitu. Ketika ngajar itu ikhlas. Dan ingat ya, ikhlas itu ya, nanti ada nih pengertiannya. Nanti ikhlas ini bukan maksudnya apa? Dia misalnya ngajar enggak mau dibayar. Itu enggak, karena ada hak mengajar itu dia diberikan akad tertentu. Nah, ada istilah pemasukan atau rotib syahriah yang diberikan. Itu bukan berkaitan dengan ikhlas, itu hak. Ya, hak dia untuk misalnya mendapatkan waktu yang sudah pernah dia gunakan. Jadi ikhlas itu bukan parameternya, bukan kepada dia sebagai guru nanti apa, dia menerima atau tidak menerima upah, gitu. Kita lihat misalnya satu definisi yang disampaikan Zunnun al-Nusri, salah seorang tokoh ahli tazkiyatun nufus ya, pada zaman dahulu. Dan beliau banyak sekali dikutip ya dalam kitab-kitab tazkiyatun nufus atau kitab tasawuf. Rahimahullah, beliau berkata, "Anastawi 'indahul madhu wa dhammu minal 'ammah. Manusia nurut yatil a'mal waktu itu tawabat a'mali fil akhirah." Yaitu sikap dia, ini definisi ikhlas salah satunya adalah sama sikap dia, maksudnya ketika dia di hadapan umum atau di hadapan sendiri ya, dalam kesendirian itu, atau di kalangan orang yang memujinya ataupun yang merendahkan dia minal ammah, dari kalangan orang-orang umum, wanisian, jadi sama aja. Jadi dia mau dipuji, mau dicela, mau dalam keadaan tersembunyi ataupun terang-terangan, kondisi dia sama, ikhlas, amal dia sama, ikhlas. Ya misalnya dia ngajar Quran, ketika dia ngajar bacaannya bagus, ketika di dalam kesendirian dia lagi sholat tahajud, lagi tilawah di rumah, juga bacaannya bagus. Jangan capek dia ngajar Quran yang bagus, ketika ngajar bagus, pas di dalam kesendiriannya bacanya asal-asal. Nah, ini kan berarti nggak ikhlas dia belajar dan mengajar Quran. Jadi dia bagusnya kalau lihat orang aja. Nah ini kan nggak ikhlas gitu ya. Wanisyanu ru'yatil a'mal, dan dia melupakan untuk dilihat amal dia. Jadi kalau misalnya mungkin kaitan dengan misalnya seperti sodakoh gitu ya. Ya sodakoh ya dia berusaha semaksimal mungkin sodakoh itu nggak disebutkan namanya. Walaupun boleh-boleh saja ya, di surat Al-Baqarah itu alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim ila akhir ayat. Artinya boleh kita infak tersembunyi, buat infak terang-terangan. Tapi yang paling penting kita sebisa mungkin jangan ngungkit. Nah, kalau kita dalam konteks sedekah, biasanya ini ru'yatul amal itu dalam masalah sedekah. Gitu. Misalnya la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Jadi kalau kita udah ngasih infak jangan diungkit-ungkit, kan saya dulu pernah ngasih kamu uang sekian-sekian. Saya pernah ngasih kamu begini-begini. Bilang begitu kepada orang yang udah di sedekah ya tadi berikan bantuan. Itu kan menyakiti orang ya. Nah, jangan sampai seperti itu nggak ikhlas namanya. Gitu ya. Atau dalam konteks sholat misalnya, tahajud, itu jangan sampai pagi tahajud bisa lagi murojaah juga. Gitu. Terus setelahnya udah kita sembunyi-sembunyi, kita bilang-bilang, kita kasih tahunya bukan dalam rangka motivasi, beda ya. Kita boleh menceritakan amal kita dalam rangka motivasi, tapi itu hanya sesekali saja, jangan sering-sering. Karena kalau ibadah yang sifatnya sendiri, yang memang diutamakan disembunyikan, ibadah-ibadah sunnah misalnya, maka jangan terusnya diceritakan biar terjaga keikhlasan kita.
dalam rangka motivasi. Tapi kalau nggak dalam rangka motivasi, untuk berbangga-bangga, tadi malam saya Masya Allah, sholatnya 20 rakaat. Wah, panjang-panjang, saya Alhamdulillah bisa dapat satu juz itu, kaki saya sampai buka-bungkak, ya. Saya sampai nahan ngantuk. Niatnya bukan untuk motivasi orang, tapi niatnya untuk bangga-bangga dalam amal dia. Padahal belum tentu diterima amalnya. Gitu ya. Nah itu. Wattiba'uhu thawabal a'mali fil akhir. Dan dia mengharapkan pahala di akhir. Nah ini sebenarnya definisi umum. Nah ikhlas itu berkaitan dengan apa sih? Dengan sifat amalnya. Sifat amalnya dalam melakukan sesuatu. Bukan masalah dia kalau dalam konteks mengajar Quran atau mengajar ilmu agama, dia dapat upah atau nggak upah. Ya, bisa jadi orang yang nggak dikasih upah atau dia nggak nolak upah, dia bisa jadi nggak ikhlas. Karena biar dia dibilang orang yang ikhlas. Hati-hati gitu ya. Dan saya menghargai misalnya ada orang guru yang nggak mau menerima upah, mungkin karena dia punya penghasilan lain dari mengajar dia. Itu nggak masalah, bahkan lebih utama sebenarnya ya. Sebagaimana pendapatnya Abu Hanifah dan kayak Imam Hamzah misalnya. Imam Hamzah bahkan Imam Qiraah 7 itu dibilang kata Imam Syatibi walaysa ala Qur'anihi muta'akilah gitu. Pada Imam Qiraah 7 itu mereka itu nggak ngambil upah. Rata-rata mereka nggak ngambil upah dari mengajar Quran karena mereka punya penghasilan lain dari ngajar Quran. Jadi dulu tuh mereka dari Baitul Mal segala macam difasilitasi negara, sehingga mereka nggak butuh lah dari murid ngasih upah kontrak segala macam akad tertentu setiap bulan. Nah, tapi kalau sekarang kan beda, konteksnya sekarang zamannya beda, semua orang punya spesialisasi masing-masing. Gitu. Nah, jangan sampai ikhlas itu jadikan standar apa dari dia dapat atau nggak dapat. Bisa jadi orang yang nggak ngambil upah itu bisa jadi nggak ikhlas karena dia bisa dibilang ikhlas. Nah kan jadinya menjadi suatu hal yang kontradiktif. Bisa jadi orang yang dapat upah dia ikhlas karena ketika dia dapat upah itu dia sebenarnya dia bisa terus istiqomah dalam mempelajari mutolaah ilmu yang diajarkan kepada murid-muridnya sehingga dia lebih tenang. Apalagi dia punya istri, punya anak, punya keluarga yang dia harus nafkahi dan dia nggak punya kemampuan lain, maka bisa jadi ikhlas. Atau bisa lagi dua-duanya ikhlas, mau dapat upah atau nggak dapat upah bisa sama ikhlas. Itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi itu bahasan panjangnya ada di sini di kitab At-Tibyan Nawawi dan juga Al-Itqan ya, Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan itu intinya terkait masalah itu memang ada khilaf memang masalah upah itu, tapi intinya standarnya bukan dari itu. Mereka nggak pernah bilang yang ngambil upah itu nggak ikhlas, nggak ada statement seperti itu. Yang mereka bilang tuh boleh tuh tidaknya, jawaz, haram, mubah itu gimana? Itu jadi pembahasan. Nah, jadi saya sama mukri menjaga keikhlasan hati, yaitu kegiatan hati dan amal itu mesti sinkron, gitu. Jangan berbeda. Wal yahdhar kul hadar minar riya'i wal hasadi wal haqdi wa ihtiqari ghairihi wa in kana dunahu. Nah, ini juga penting nih bagi para guru ya. Kita nih guru ini, para guru sering banget hasad. Hati-hati ya. Hasad. Hasad itu taman mizawa dan nikmat dan ghairihi. Jadi kita menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang yang kita hasadi atau kita dengki padanya. Kita dapat jadwal ngajar di tempat tertentu, tiba-tiba di tempat pengajar kita ada lagi ustadz lain jadi saingan kita. Bahkan dia lebih banyak muridnya, lebih banyak jam ngajar. Hati-hati jangan sampai kita hasad di situ. Begitu pula riya. Riya dalam artian riya itu dalam artian di sini maksudnya dia dia menjadikan amal dia itu untuk dilihat orang saja, ya, untuk dilihat orang saja. Jadi dia belajar Quran atau dia misalnya punya amalan khusus sebagai seorang yang dianggap pakar dalam bidang Quran, dia amal dia itu dilakukan agar dilihatkan orang saja, sehingga seakan-akan dia ini amalan banyak, padahal ketika dia kesendirian tidak demikian. Nah, ini harus dihindari gitu ya. Beda dengan menunjukkan keilmuan kita. Jadi bukan riya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mesti luruskan tuh kayak persepsi ikhlas, riya. Misalnya kita ini memang punya keahlian. Gitu ya, kita punya keahlian ngajar Quran. Bacaan kita alhamdulillah bagus, kita punya guru. Terus kita karena nggak mau riya, kita nggak mau nunjukin diri kita. Padahal di kampung kita, di perumahan kita butuh orang yang ngajarin Quran. Tapi kita diem aja, kita nggak mau riak, saya takut riak. Nah itu namanya antum malah menunjukkan ilmu. Padahal orang-orang pada butuh, gitu ya. Orang pada butuh. Nah, bedakan antara amanah keilmuan. Amanah keilmuan itu kalau memang kita punya ilmu ya, kita memang
kita bisa pertanggungjawabkan ilmu kita, maka kita harus tunjukkan agar orang-orang juga tahu, oh ternyata Anda ini memang berhak untuk ngajar, untuk membimbing kita. Ilmu Anda bisa diambil dari ilmu Anda bisa kita serap gitu ya, sehingga ada manfaat bagi umat. Kalau ria itu aspeknya amalan. Ya, amalan sebenarnya sifatnya tersembunyi, terus ditampilkan untuk apa, dapat pujian orang aja, yang dilihat orang. Itu masih bedakan gitu. Jadi kalau antum-antum di sini sudah punya di kampungnya atau di perumahannya tempat tinggalnya, emang bahkan dibikin pengumuman bahkan DKM-nya, dibutuhkan guru ngaji segala macam. Kalau memang itu ada kebutuhan di sana, maka ya udah lakukan, maka jalankan. Nah kalau bisa harus tonjolkan diri untuk kemaslahatan umat. Gitu. Jangan malah diam diri. Gitu. Nah itu. Nah tapi ketika sudah misalnya sudah punya nama di masyarakat, apalagi kita jadi pakar gitu ya, menjadi orang yang menjadi orang rujukan di dalam bacaan kita sebagai pakar qiraat. Hati-hati jangan sampai hasad, ini penting. Jangan sampai hasad. Tapi kalau gibtoh itu iri yang terpuji, artinya kita melihat orang misalnya hafal Quran 30 juz, terus dia kalau kita tadi misalnya qorinya masih tingkat tadi, kita hanya menguasai 3 qiraat, tapi qori yang lain itu misalnya sebagai sama-sama guru melihat oh dia menguasai 10 qiraat, wah kita ngirinya tapi nggak menginginkan nikmatnya hilang, artinya ngiri untuk fastabiqul khairat. Itu diperbolehkan gitu ya. Yang nggak boleh tuh hasad, itu nggak boleh tuh hasad, artinya dia melihat kawan gurunya atau gurunya itu bahkan lebih mudah, mungkin lebih mudah dari dia ya. Secara keilmuan, secara umur lebih junior dari dia, ternyata lebih tinggi ilmunya, lebih banyak muridnya, lebih banyak jadwal kajian atau jadwal ngajarnya. Dia pengen itu gimana caranya biar si dia atau si fulan itu direndahkan di masyarakat, ya dicari caranya biar hilang nikmat. Nah itu yang nggak boleh. Hati-hati jangan sampai terjadi hal seperti itu. Jadi para ustadzah itu rentan sekali ya saling hasad. Semoga Allah jaga hati kita ya agar istiqomah dan ikhlas dalam mengajar. Wa yanbaghi lahul ilmu biwujuhil i'rab wal qira'at wat tabassur bi'aibi lafdhil qira'ah. Wa yu'lamu min al-lughah wa tafsir tarafan shalihan. Nah, ini juga terkait amanah ilmiah ya. Artinya para pengajar Quran itu dia nggak hanya cukup dengan misalnya dia ngajar tajwid gitu ya. Itu nggak cukup saja ya, hanya tahu tajwidnya tapi nggak tahu bahasa Arab. Gitu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sering masuk gitu ya. Apakah guru Quran harus bisa bahasa Arab? Guru tajwid harus bisa bahasa Arab? Saya bilang harus kalau jadi guru ya. Kalau jadi guru tajwid, ya apalagi ngajar tajwid itu sudah tingkat yang menengah ya, misalnya udah pakai matan, atau atfal, pakai jazaria, pakai salsa bin syafi, mungkin tajwid segala macam. Udah yang bukan ngajar tajwid yang dasar-dasar seperti metode tertentu yang masih memang hanya fokusnya pada pengucapan a, ba, ta, seperti ikro gitu ya. Itu kan masih tingkat dasar sekali. Tapi udah yang menengah begitu, bahkan apalagi kalau dipakar kiroat, dia paham kiroat, maka dia harus wajib ya bisa bahasa Arab. Ya, dia harus tahu wujuhul i'rab. Ya, misalnya kenapa nanti ya sebenarnya saya contohkan kalau tidak salah di Al-Maidah 5 itu. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Itu dalam sebagian qiraat bacanya wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum dengan apa? Dengan fathah, dengan nasab. Sementara sebagian qiraat yang lain baca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Dalam bacaan Hafs pakai majrur, pakai kasrah. Nah, kita harus tahu kenapa i'rab yang satu itu jar majrur. Ya wa alamatu jarri al-kasratu dhahirah. Kenapa dia jar? Karena dia maktuf kepada wamsahu. Sementara kalau arjulakum dia atofnya bukan kepada wamsahu bi ru'usikum tapi kepada konteks ayat sebelumnya. Itu kalau udah jadi pengajar Quran harus tahu itu. Jadi jangan cukup hanya tajwidnya saja. Apalagi udah baca qiraat, itu harus banget bisa bahasa Arab. Nah, musyarah itu harus lancar. Gitu ya, bukan terbata-bata lagi. Wa tabassur bi'aibi lafdzil qiraah wa yu'lamu min al-lughah wa tafsir urfan shahihah. Juga harus tahu bagaimana bacaan yang cacat. Artinya kita tahu cara baca yang salah ya. Itu tujuannya bukan untuk diajarkan, tapi untuk apa? Untuk dibenarkan kepada murid kita. Gitu. Jadi seorang guru walaupun baca udah benar, ya dia sudah mahir, tapi dia harus contohkan.
yang salah agar nggak dipraktikkan oleh muridnya. Kita harus tahu. Jadi contohnya misalnya dalam praktek misalnya seperti di An-Nashr Ibnu Jazari itu ada beberapa kriteria ya, seperti misalnya ngucapin fathah tapi terlalu terlalu tebal, apa istilahnya saya lupa ya, belum berusaha lagi tuh begini. Jadi misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacanya tuh kayak kita kumur-kumur. Kalau nggak salah istilah tamdhihul lisan. Tamdhihul lisan. Jadi bacanya seperti kumur-kumur. Mau fathah, mau kasar, mau dhamma dibacanya begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tahu, Guru. Itu kan saya contohkan gitu. Itu saya tahu caranya, tapi nggak usah dipraktekkan. Bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk apa? Disampaikan itu salah, nggak boleh dipraktekkan, gitu ya. Nah, begitu juga misalnya ada juga hasramatur ro'at dan Nashr Ibnu Jazari itu beberapa kriteria bacaan min uyubil qiraah, aib bacaan Quran. Hasramatur ro'at, ro-nya takrirnya terlalu lebay. Ar-Rahmanir Rahim, itu berlebihan, lebay. Ar-Rahmanir Rahim, dan macam-macam, ada beberapa kriteria lain. Nah, itu juga harus tahu seorang mukri, dan juga harus tahu logo dan juga tafsir. Nah, tafsir juga penting juga, gitu ya. Dia mengajar qiraat saja, tapi dia juga harus tahu kenapa penafsirannya seperti itu. Walaupun dia nggak pakar. Kalau pakar itu kan dia jadi rujukan. Kalau tahu belum tentu jadi pakar. Tahu agar sini kalau ada jamaah yang nanya kenapa dibaca dengan bacaan seperti ini, gitu ya. Yang memang bacaan itu ada perubahan makna sehingga penafsirannya bisa beragam. Tapi kalau misalnya wadduha dibaca wadduha itu maknanya nggak berubah. Itu ya, misalnya wadduha jadi wadduha nggak berubah makna. Atau misal idgham, ittakhaltum sama ittakhadtum itu nggak berubah makna. Tapi sebagian qiraah utamanya dalam masalah farsh, cabang kaidah cabang qiraat itu ada yang kadang-kadang merubah makna, tapi tidak menjadikan Quran kontradiktif, tidak, tapi menjadikan beragam penafsirannya. Nah, ini yang pernah disampaikan salah seorang penyair dalam Abdul Hasan Al-Husri tentang wa ma ahsana qaul Imam Abdul Hasan Al-Husri tentang bagaimana ada orang yang belajar qiraat tapi nggak tahu nahwu sorof, gitu ya. Nah, itu menjadi satu aib. Laqad yadda'i ilmal qiraati ma'syarun aba'uhumu fil nahwi aqsara min shibri fa in qila ma i'rabu hadha wajhu ra'aytu al-ba'i aqsuru an fitri. Jangan sampai jadi golongan ini. Jadi beliau menyinggung ada orang-orang yang ahli qiraat tapi nggak ngerti i'rab, nggak ngerti bahasa Arab. Ini kan jadi aib. Wa yang bagi lahu tahsinuz zi. Bentar lagi ya. Sudah mau habis waktunya. Wa yang bagi lahu tahsinuz zi. Ini juga adab yang berkaitan dalam muamalah kepada murid kita secara khusus. Jadi guru Quran itu pakaiannya mesti rapi, mesti layak, gitu ya. Dan terserah mau model apa yang memang layak dianggap sebagai guru, pakaian guru. Yang kalau misalnya memang mengikuti pendapat sunnah memakai pakaian tradisi setempat, maka ikuti pakai songkok hitam, pakai baju koko, silakan. Tapi kalau mengikuti pendapat yang sunnah, mengikuti pakaian Rasulullah, pakai gamis, pakai imamah, pakai sorban, juga silahkan. Itu pakaian guru atau pakaian memang dianggap sebagai pakaian thalibul ilmi, bagian dalam menuntut ilmu. Jangan pakai, mohon maaf, guru, tapi pakainya kaos doang, pakai kaos doang, nggak pakai peci, itu termasuk hal yang sebenarnya menjadi aib ya. Ya, bagi guru ya, untuk guru saya khusus guru ketika ngajar itu nggak pakai peci, itu laki-laki. Kalau akhwat kan mungkin lebih akhwat lebih seragam ya, karena pasti pakai jilbab ya segala macam. Mungkin bedanya pakai niqab atau tidak saja. Tapi yang laki-laki menjadi khusus ini biasanya menjadi aib sebenarnya, kalau walaupun nggak haram, bilang nggak haram, cuman menjadi aib aja kalau guru pakaiannya terlalu santai. Ya. Makanya tahsin zi, dia tahsin zi. Dengan di Munawi ini juga begitu dibilangnya, al-malabis al-makruha, pakaian-pakaian yang kurang disukai, makruh, dibilang makruh, nggak sampai haram, tapi seorang guru tuh jadi contoh. Itu pakaian kalau ketika ngajar, ketika dalam kondisi taklim, kalau lagi menerima talaqi murid-muridnya, maka pakai pakaian ketika dia mengajar, bukan pakaian santai. Gitu. Wala yaqsida bi'amalihi tawassul at-tawassul ila gharadin min agharadid dunya. Jangan juga menjadikan setiap amal dia itu untuk mendapatkan keuntungan dunia, gitu ya. Keuntungan dunia artinya sifatnya untuk dapat popularitas, gitu ya. Atau juga termasuk misalnya gini, dia ngajar Quran tujuannya biar
biar apa? Biar dapat kekayaan. Walaupun ngambil upah itu hak dia. Misalnya dia ikut pendapat yang boleh mengatakan boleh ngambil upah gitu ya. Nah, itu hak dia. Tapi tujuannya bukan ketika ngajar itu malah untuk cari keuntungan dunia. Artinya dia misalnya ngajar sana ngajar sini. Tujuannya bukan, tujuan intinya itu bukan untuk intinya untuk raful jahalah an goiri. Tujuannya bukan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain, agar misalnya yang tadinya baca Quran yang masih terbata-bata biar dia mahir. Tapi tujuannya biar dapat banyak pemasukan. Atau tujuannya biar dapat apa? Dapat dapat banyak duit lah kan. Itu juga harus dihindari. Walaupun hak kita ngambil upah, ya silakan. Cuma jangan sampai tujuannya malah dunia saja. Orientasi dunia. Orientasinya bukan untuk kalau ngajar itu harusnya orientasinya adalah pertama apa? Yaitu untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Itu paling penting. Itu yang mengangkat kebodohan agar dakwah misalnya kalau ngajar Quran, dakwah Quran itu lebih tersebar, agar lebih tersiarkan ke masyarakat. Begitu. Jadi jangan apalagi mencari popularitas. Ya, dia amal dia menjadi seorang mukri agar dia dia memiliki kedudukan. Kalau bahkan di Indonesia nggak ada ya, di Mesir ada, namanya Syekhul Qurra ya. Syekhul Qurra. Jadi itu jabatan khusus ya, sebagai kepalanya para qori. Nah, di Mesir tuh ada Syekhul Qurra. Seperti misalnya dulu seingat saya Syekh Al-Fusari itu kalau nggak salah menjadi Syekhul Qurra. Syekhul Qurra juga pernah Syekhul Fusari itu rahimahullah. Ada juga beberapa syekh lain, cuma saya lupa sekarang, lupa ingat lagi. Nah, itu jabatan itu. Nah, jadi mukri tapi menjadi jabatan itu strategis gitu kan, posisi strategis. Nah, jangan sampai, walaupun itu hak dia nanti ketika dia dapat jabatan itu ya, maka hak dia. Tapi ketika tujuan dia belajar, dia mengajar bertahun-tahun, tujuan hanya itu dapat kursi itu, tanda kutip, misalnya jabatan penting di pemerintahan atau jabatan penting di masyarakat, nah itu harus dihindari. Wa in bagilahu idza jalasa an yastaqbil qiblah. Nah, ini terkait teknis nih. Jadi teknis kalau ngajar itu sebaiknya ngadep kiblat. Ini ada dua pandangan ya. Jadi kalau misalnya kita guru ya ngajarin ngajarin murid kita, yang ngadep kiblat itu gurunya atau muridnya. Kalau saya pribadi lebih condong murid itu yang ngadep kiblat, karena mereka yang baca Quran. Gitu ya. Kalau saya pribadi. Jadi kalau di sini kan penulisnya bilang ngadep kiblat, berarti maksudnya kita ngadep kiblat, murid juga ngadep kiblat. Jadi kan kalau biasanya kita ngajar murid ya, kita jadi guru terima setoran santri misalnya, kita di depan, santri kita di sini, santri di sini, jadi hadap-hadapan. Kalau pakai yang pandangan ngadep kiblat, sama-sama ngadep kiblat, berarti guru yang ngadep kiblat, muridnya ngadep kiblat, jadi nggak saling bertemu muka, hanya paling nggak samping-samping karena sama-sama ngadep kiblat. Nah, itu dua pandangan itu boleh lakukan. Tapi kalau saya pribadi lebih nyamannya gitu ya, saya nyaman juga kadang kalau ngajar santri yang dimaksud Quran mereka adalah mereka yang ngadep kiblat, saya yang ngadepin mereka. Jadi saya membelakangi kiblat. Kenapa? Karena mereka yang baca Quran. Karena mereka yang baca Quran, dan yang lebih diutamakan yang baca Quran yang ngadep kiblat, gitu ya. Nah, itu termasuk adab yang diperhatikan juga. Wa an yakuna ala thaharatin kamil. Ini penting juga, guru kalau ngajar walaupun dia nggak baca Quran, walaupun dia nggak pegang mushaf sekalipun, setidaknya jaga thaharah. Makanya saya pribadi ini misalnya ngisi begini, ini kan kita habis subuh ya, masih terjaga toharohnya. Tapi kalau ngajar siang duha misalnya, atau ngajar di waktu waktu malam isya ke atas, itu misalnya tengah hari gitu ya, sore tapi nggak setelah asar banget, itu saya berusaha juga jaga wudhu. Mau ngajar kajian begini atau menerima talaqi. Wa bagilahu an yuqaddimal awwal fal awwal illa idza asqata awwal haqqahu. Nah, ini juga termasuk kalau lagi sesi setoran gitu, kita mendahulukan orang yang datang pertama. Jadi kalau misalnya kita menerima setoran santri gitu ya, menerima setoran murid kita, yang datang awal maka didahulukan. Jangan yang udah datang awal, dia udah siap mau setoran hafalan, udah mau setoran talaki, dia datang awal, dia datang paling awal, malah kita dahulukan yang datang baru belakangan. Nah, itu kita kurang beradab sebagai guru. Yang datang awal, dahulukan awal. Kecuali kalau memang yang awal itu kebetulan juga lagi nggak buru-buru banget, dan memang yang datang belakangan itu tiba-tiba ada hajat tertentu, dia harus dahulukan, dan baru bisa datang belakangan, ada persetujuan kedua belah pihak, maka silakan. Itu juga penting. Jadi guru itu jangan karena mentang-mentang guru nggak menjaga komunikasi antara murid.
gitu ya. Itu penting sekali perhatikan. Ini terakhir, waruya anna Hamzata kana yuqaddimul fuqaha. Nah, ini contohnya dari para imam qiraah di mana mereka beradab kepada muridnya. Jadi misalnya kalau Imam Hamzah itu, Imam Hamzah Qadri Matalaki, murid-muridnya beliau itu para imam gitu ya. Imam Hamzah murid-muridnya para imam, para ahli fikih, para ahli hadis itu kan Imam Hamzah. Nah, Imam Hamzah itu kalau terima setoran Quran atau talaki bacaan Quran itu beliau dahulukan para ahli fikih dulu. Gitu ya. Contohnya seperti misalnya murid Imam Hamzah itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri terkenal banget dalam literatur fikih ya sebagai fakih ya, sebagai ahli fikih. Dengan saya orang Mekah ya, Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Ya, dua tokoh yang sama tapi beda nisbat. Sehingga saya Sufyan Ats-Tsauri fakih dari Mekah. Allah alam, kalau saya salah nanti silakan dikoreksi. Nah, afwan, berarti Ats-Tsauri itu apa? Ats-Tsauri itu berarti di Kufah ya, daerah Irak ya. Kalau Sufyan bin Uyainah di Mekah. Nah, pula mereka sama-sama ahli fikih. Nah, mereka muridnya Sufyan Ats-Tsauri muridnya Hamzah. Hamzah mendahulukan Sufyan Ats-Tsauri karena dia ahli fikih. Dahulukan, memuliakan mereka gitu. Itu Imam Hamzah. Wa kana Sulami wa Asim yabda'an bi ahli al-ma'aish, ya Allah yang pasti wa ma'aishin. Ada juga Imam Abu Abdurrahman As-Sulami dan Asim. Ini dua imam ini adalah As-Sulami gurunya Asim. Abu Abdurrahman As-Sulami gurunya Imam yang Asim. Itu apa? Mereka berdua kalau menerima setoran murid-muridnya itu mendahulukan yang punya pekerjaan gitu. Yang memang kayak pedagang, kayak pembisnis gitu. Memang mereka tersibukkan dengan itu didahulukan mereka. Itu boleh-boleh aja ya. Dibikin peraturan gitu, penting ada kesepakatan antar muridnya. Wa yanbaghi lahu an yusawwi bainal talaba illa an yakuna ahaduhum musafiran aw yaftarisu bihi najabah. Dan juga kaidah dasarnya sebenarnya dasarnya seorang guru itu harus apa? Harus menyamakan ya semua murid itu nggak boleh dibeda-bedakan. Mentang-mentang dia lebih pinter gitu ya, atau dia memang paling rajin, maka dia selalu didahulukan. Walaupun itu boleh-boleh saja ya, walaupun boleh-boleh saja hal tersebut, tapi pada kaidah umumnya tetap dia harus samakan biar nggak ada hasad antara murid. Itu penting sekali menjaga hati para murid kita agar tidak terjadi hasad antara mereka sehingga nanti terjadi hal-hal yang tidak diperkenankan. Jadi mereka asal mesti disamakan, kecuali kalau memang misalnya ada yang dia itu seorang yang musafiron, misalnya dia musafir lagi pergi jauh, nah maka dia kalau mutalaki dahulukan biar dia bisa pergi cepat, silakan. Atau ya dari bihin najabah, itu dia punya keistimewaan tertentu ya, tadi dia cerdas, dia rajin. Tapi ingat, walaupun kita senang sama murid itu, kita nggak boleh terlalu membeda-bedakan dia, gitu ya. Pilih kasih lah kalau bahasa kita, gitu ya. Seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Boleh ada pertanyaan kalau ada, silakan saya silakan ke moderator. Tapi mungkin 5 menit aja ya. Insyaallah. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron pada atas materi ilmu dan ilmunya. Dipersilakan bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan melalui chat Zoom atau mikrofon. Jika tidak ada, maka kita akan sudahi agenda pada pagi hari ini. Ya, mungkin tidak ada ya. Tutup aja, silakan Husin. Nah, Ustaz. Baik, sepertinya tidak ada dari peserta. Pak, saya selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan. Juga minta maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada pada daurah pagi hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa istiqomah sampai kegiatan-kegiatan selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Mohon maaf
Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.